Kode rahasia Napoleon Hill. Mengapa kerja keras saja tidak akan pernah membuatmu kaya? Opening, tamparan realita. Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup ini kayak lari di atas treadmill? Kamu udah lari sekencang mungkin, keringat bercucuran, napas mau putus, tapi pas kamu lihat sekeliling, posisi kamu masih di situ-situ aja. Saldo ATM segitu aja, cicilan malah nambah. Terus, kamu lihat ada orang yang kayaknya kerjanya santai banget, sering liburan, tapi duitnya kayak nggak ada habisnya. Apa mereka main dukun, atau emang dunia sesadis itu gak adilnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu sedikit jengkel, tapi sekaligus lega. Ini bukan soal keberuntungan semata. Ada sebuah kode rahasia yang mereka pahami, dan sayangnya, kode ini gak pernah diajarin di sekolah. Hari ini, kita bakal bongkar abis pemikiran Napoleon Hill, orang yang menghabiskan 20 tahun hidupnya cuma buat nemuin satu jawaban, apa sih yang bikin orang jadi kaya raya? Siapkan kopi kamu, karena apa yang bakal kita bahas ini bisa jadi titik balik hidup kamu. Bab 1. Penjara itu ada di dalam kepalamu. Napoleon Hill pernah bilang satu kalimat yang sakti banget. Apa yang bisa dibayangkan dan diyakini pikiran, itu yang bisa dicapai. Kedengarannya klise ya, kayak kata-kata motivasi murah. Tapi tunggu dulu. Coba jujur sama diri sendiri. Pas kamu dengar kata miliarder, apa yang muncul di otakmu? Ah, itu mah nasib. Atau saya nggak punya modal. Atau keluarga saya mah orang biasa aja. Nah, itulah masalahnya. Hill nemuin kalau hambatan terbesar kita itu bukan ekonomi negara atau bos yang pelit, tapi hantu ketakutan di kepala kita sendiri. Pikiran kita itu magnet. Kalau isinya cuma ketakutan soal tagihan, otak kamu otomatis bakal scanning hal-hal yang bikin kamu makin miskin. Kamu jadi buta sama peluang. Sebaliknya, orang kaya punya apa yang disebut burning desire, hasrat yang membara. Ini bukan cuma pengen kaya. Semua orang pengen kaya. Ini soal harus kaya sampai kamu membakar semua jembatan untuk mundur. Pilihannya cuma dua, menang atau mati di medan tempur. Kamu udah bakar kapal kamu belum? Atau masih nyimpen rencana cadangan buat hidup pas-pasan? Bab 2. Formula 6 langkah mengubah mimpi jadi duit nyata. Hill gak cuma kasih motivasi, dia kasih cara teknis yang hampir kayak ritual. Ada 6 langkah yang kalau kamu lakuin dengan benar, bakal merombak cara kerja otakmu. Pertama, sebut angka pastinya. Jangan bilang pengen punya banyak duit. Banyak itu berapa? 10 miliar, 100 miliar. Alam semesta itu butuh angka spesifik buat dikejar. Kedua, apa tumbalnya? Gak ada makan siang gratis. Kamu mau kasih jasa apa? Keahlian apa? Waktu berapa jam? Ketiga, pasang tanggal kadaluarsa. Tanpa tanggal, mimpi kamu cuma bakal jadi wacana selamanya. Keempat, buat rencana dan gas. Jangan nunggu siap. Kalau nunggu semua lampu hijau di jalan menyala barengan, kamu gak bakal pernah keluar dari garasi. Kelima, tulis semuanya dalam satu paragraf. Dan keenam, ini yang paling krusial, baca dengan suara jelas tiap bangun tidur dan mau tidur. Kenapa harus dibaca dengan suara jelas? Biar masuk ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kayak tanah subur. Kalau kamu tanam benih aku sukses, dia bakal tumbuh jadi sukses. Tapi kalau kamu biarin rumput liar aku nggak mampu tumbuh, yaitu yang bakal kamu tuai. Bab 3. Ilusi gelar dan kekuatan mastermind. Banyak yang mikir gelar sarjana itu tiket jadi kaya. Hill membantah itu habis-habisan. Lihat Henry Ford, dia nggak sekolah tinggi, tapi dia punya akses ke orang-orang pintar. Dia paham kalau pengetahuan itu cuma kekuatan potensial. Pengetahuan baru jadi kekuatan nyata kalau disusun jadi rencana aksi. Terus, ada konsep mastermind. Kamu gak bisa jadi pahlawan kesiangan yang sendirian. Kamu butuh tim, tapi bukan sembarang tim. Kamu butuh orang-orang yang frekuensinya sama atau bahkan lebih tinggi dari kamu. Ada hukum yang bilang, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Kalau temen nongkrongmu tiap hari cuma ngeluh soal harga cabai dan gosip artis, ya mentalitas kamu bakal di situ-situ aja. Cari orang yang dompetnya lebih tebal dan visinya lebih gila. Energi sukses itu menular guys.
Bab 4. Filosofi 1 meter lagi dan transmutasi energi. Hill cerita soal Rudarby yang berhenti menggali emas tepat 1 meter sebelum nemuin urat emas terbesar. Gila kan? Banyak dari kita juga gitu. Pas lagi bangun bisnis, lagi belajar skill baru, terus kerasa berat, kita nyerah. Padahal mungkin kesuksesan itu cuma tinggal 1 galian lagi. Ketekunan itu bedanya pemenang sama pecundang. Dan ada satu bahasan yang agak tabu tapi penting, transmutasi seks. Hill nemuin kalau orang-orang hebat itu punya energi kreatif yang besar. Mereka tahu cara mengalihkan energi tersebut, bukan cuma buat kesenangan sesaat, tapi buat jadi bahan bakar ambisi dalam bisnis dan karya. Ini soal mengelola gairah hidup supaya gak habis di hal-hal yang gak produktif. Closing, tantangan 7 hari. Terakhir, ingat kekayaan itu pemalu. Dia harus dirayu dengan emosi positif. Kalau kamu masih iri lihat orang sukses, atau masih suka nyinyir bilang, ah paling itu duit haram, secara gak langsung kamu lagi nolak kekayaan itu datang ke kamu. Jadi, aku mau kasih tantangan buat kamu yang nonton sampai menit ini. Kita lakuin puasa kenegatifan selama 7 hari. Jangan ngeluh soal duit, jangan menghujat kesuksesan orang, dan jangan ngeremehin diri sendiri. Tiap kali mau ngeluh, ganti dengan kalimat, uang mengalir kepadaku dari berbagai sumber secara terus-menerus. Ingat, kamu adalah nahkoda dari kapal jiwamu sendiri. Mau dibawa ke pulau kemakmuran atau karam di lautan keluhan, itu semua ada di tanganmu. Kalau kamu merasa video ini ngebuka mata kamu, silakan klik tombol like dan tulis di komentar, saya adalah magnet uang. Biar alam semesta dengar niat kamu hari ini. Sampai ketemu di puncak kesuksesan.